dosa besar. Masalah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Di sini tuduhan, semua tuduhan tidak dibolehkan dalam Islam kecuali memang memiliki landasan, alasan dan saksi. Ada sebabnya kita menuduh, ada dasarnya dan juga ada saksinya. Kalau seseorang menuduh orang lain dan memang memiliki 3 hal tadi, dia punya dasarnya, landasannya dan juga punya saksinya, dan dia benar, maka boleh saja. Seperti misal, ada orang mencuri di rumah kita, lalu ketangkap basah, lalu kemudian kita melaporkan ke polisi, pihak berwenang. Maka di sini ada landasannya. Kenapa kita memenjarakan atau menangkap dia? Karena mencuri. Alasannya juga ada, karena perbuatan dia salah, mengambil haknya orang lain. Lalu saksi adalah diri kita sendiri. Kita menjadikan saksi bahwasanya betul dia masuk ke dalam rumah saya. Kemudian dianjurkan dalam Islam kalau bisa saksi itu 2 orang, 2 laki-laki. Kalaupun tidak, kalau ada jejak-jejak yang lain seperti bukti-bukti, ditemukannya memang hal-hal yang memastikan, seperti sekarang kalau menggunakan CCTV misalnya, atau menggunakan sesuatu yang memang bisa dijadikan saksi, memang jelas orang ini terlihat mencuri misal, maka berarti tuduhan ini benar, ini nggak ada masalah. Seseorang menuduh, ada namanya dalam Islam li'an. Li'an itu suami menuduh istri, istri menuduh suami, salah satunya menuduh pasangannya selingkuh. Misal seorang laki-laki bilang istri saya ini selingkuh, dilaporkan kepada hakim. Kalau orang lain yang kita tuduh berzina, maka butuh saksi 4. Dan 4-empatnya harus orang terpercaya, serta melihat kejadian yang sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Misal dia berzina di hotel ini, di jam ini, di waktu ini, dengan pakaian ini misalnya, atau dengan kondisi seperti ini. Kalau di antara 4 saksi tersebut, ada yang satu saja berbeda, maka yang jadi saksi malah yang dicambuk, tidak boleh. Tapi kalau suami istri, maka saksi boleh diri mereka sendiri. Namanya hukum li'an. Seorang suami akan berkata, saya bersumpah atas nama Allah, kalau dia berzina 4 kali. Kalau dia berzina yang kelima dia mengatakan, Allah akan murka kepada saya, atau laknat Allah menimpa kalau seandainya saya dusta. Kemudian si istri membela yang dituduh, mengatakan demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, sampai 4 kali. Lalu yang kelima dia mengatakan, dan murka Allah akan menimpa saya kalau saya dusta. Maka ini namanya li'an, saling menuduh. Nah yang menuduh memberikan kesaksian 4 kali, 5 kali suruh doa keburukan buat dia, dan sebaliknya juga orang yang tertuduh. Ini juga boleh dalam Islam. Kalau memang seseorang mendapati pasangannya betul-betul telah melakukan perbuatan haram ini. Tetapi yang jadi saksi bahasan kita adalah menuduh wanita baik-baik. Kata-kata baik-baik di sini adalah, kata baik-baik maksudnya mukminah, melakukan zina. Contoh kasus yang paling besar dalam masalah ini adalah tuduhan Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan ini atau peperangan ini dikenal dengan peperangan paling unik di dalam peperangan Nabi SAW, dikenal dengan perang Bani Mustalik. Bani Mustalik sebuah suku yang besar, dan memang mereka niat ingin menyerang Madinah untuk mencari nama, karena pada saat itu kaum muslimin lagi gencar-gencarnya menyerang semua yang pernah terlibat dalam perang Ahzab. Jadi waktu perang Ahzab, pelang kelompok-kelompok suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi mengepung Madinah, jumlah mereka 10.000 pasukan, semuanya berkuda dan semuanya adalah ingin merebut Madinah. Pada saat mereka kalah, Nabi SAW menghukum satu persatu suku itu. Ada suku-suku yang diserang oleh Nabi SAW dan berhasil dikalahkan oleh Nabi SAW. Ada suku-suku Arab lain tidak terlibat, tetapi mereka tamak. Mereka menganggap sekarang umat Islam yang paling kuat, maka mereka ingin menyerang Madinah. Kalau mereka menang, berarti mereka justru yang mendapatkan predikat paling kuat. Salah satunya adalah suku Mustalik. Di tahun 6 Hijriah, keluarlah Nabi SAW dengan 1.000 pasukan pada saat itu. Ada riwayat yang menyebutkan 700. Keluarlah Nabi SAW, lalu kemudian mengepung Bani Mustalik. Diberikan peringatan masuk Islam, mereka tidak mau. Diberikan jizyah, mereka tidak mau. Ditantang perang, akhirnya mereka mengolok-olok dari belakang benteng mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW mengumandangkan untuk menyerang. Setelah dikepung sekian belas hari, ringkas cerita, menanglah kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Nah, karena mereka kalah perang, maka satu suku Mustalik itu menjadi tawanan perang. Kalau jadi tawanan perang berarti menjadi budak, semua laki-laki dan semua perempuannya. Dibagilah tawanan-tawanan perang ini kepada seluruh mujahidin. Dan
bagian Nabi Muhammad SAW adalah Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah radhiyallahu anha ini adalah anak kepala suku. Kepala sukunya Mustalik namanya Harith. Juwairiyah ini menjadi bagian dari Nabi SAW, artinya harta rampasan perang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam kepadanya. Wahai Juwairiyah, masuk Islam lah. Kalau kau masuk Islam, saya akan bebaskan kamu dari keterbudakan dan saya akan nikahi kamu. Tanpa berpikir Juwairiyah syahadat. Pada saat itu Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Waktu syahadat, kebetulan di kemah Nabi SAW ada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang ikut perang pada saat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bersama di depannya Aisyah mengatakan kalimat tersebut kepada Juwairiyah. Maka Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Karena dia syahadat, maka Nabi SAW nikahi Juwairiyah. Pada saat dinikahi Juwairiyah, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana di kalangan para istri Nabi SAW tidak ada permasalahan dalam masalah poligami. Bahkan itu terjadi di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Aisyah. Ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana para ummahatil mukminin menjadi contoh bagi setiap mukminah. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan pernikahan tersebut dan tahu kalau Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Aisyah menyebutkan sebuah riwayat yang masyhur. Beliau mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Juwairiyah. Dipuji Juwairiyah pas selesai nikah dengan Nabi SAW. Karena setelah menikah dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat mengetahui kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah, bukan dibiarkan dalam keterbudakan, maka para sahabat pun membebaskan semua tawanan mereka. Penghormatan terhadap Juwairiyah. Jadi satu suku yang tadinya jadi budak bisa diperjualbelikan, semuanya bebas kembali. Karena menghormati Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Maka bebaslah semuanya. Dan gara-gara itu suku Mustalik masuk Islam. Berjalanlah pasukan ini pulang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan Nabi SAW jalan dengan pasukan, dengan sahabat-sahabat. Aisyah dan Juwairiyah jalan bersama. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan Nabi SAW kepada Juwairiyah. Nabi SAW itu suka begini, suka makanan ini, suka pakaian ini. Dijelaskanlah sebagaimana istri ya menjelaskan pada madunya. Maka dijelaskanlah seperti itu keterangannya. Sampai mereka tiba di sebuah tempat untuk beristirahat. Waktu itu kebetulan ada geranda dibuat untuk Aisyah, geranda dibuat juga untuk Juwairiyah. Kalau mereka letih, tutupan kainnya diturunkan sehingga mereka bisa istirahat. Aisyah sangat kurus pada saat itu, masih kecil badannya, disebutkan dalam riwayat memang begitu, kecil, ringan. Pasukan istirahat, Aisyah punya hajat, keluar dari gerandanya, kemudian pergi ke padang pasir, jauh ke sana. Biasanya sebagian ulama hadis mengatakan ini kalau orang punya hajat buang air besar atau buang air kecil. Pada saat Aisyah kembali ke lokasi pasukan, ternyata pasukan sudah jalan. Nabi SAW memerintahkan untuk jalan pasukan ini. Geranda Aisyah karena ditutup dengan gorden, dengan kain. Sahabat-sahabat juga taunya Aisyah ringan, badannya diangkat saja, dipikir ada di dalam. Kemudian jalanlah pasukan. Aisyah mengatakan, saya pun melihat pasukan sudah jalan. Maka saya naik di atas sebuah batu lalu saya tidur, terbaring. Dan Aisyah membuka cadarnya pada saat itu. Tidak memakai cadar pada saat tidur. Ada satu sahabat bernama Safwan radhiyallahu anhu. Orang ini sangat mulia, terhormat. Saking dipercayanya sampai Nabi SAW meletakkan dia di belakang pasukan khusus untuk mengintai, melihat. Kalau pasukan sudah jalan, nanti dia beberapa kilometer di belakang, dia jalan pelan-pelan. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, nanti kalau ada perisai diambil. Dia tugasnya itu. Karena dia dipercaya oleh Nabi SAW, maka itu tugasnya. Pasukan sudah jalan, Safwan memang sengaja menyisir lokasi sekitar itu, sampai tiba di lokasi pasukan. Dilihatlah Aisyah dan Safwan mengetahui wajah Aisyah dari sebelum turunnya ayat hijab. Maka Aisyah mengatakan, dia mengetahui wajahku, lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepintas dia dari jauh, oh ini Aisyah. Maka kata Aisyah anha, saking mulianya Safwan, maka dia cuma mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mendekatkan untanya kepadaku. Kemudian dia pergi jauh, membiarkan saya naik. Karena biasanya orang kalau naik di atas unta, bisa tersingkap betisnya, bisa tersingkap auratnya. Maka Safwan menunggu. Pergi jauh. Sampai Aisyah selesai naik di atas unta, baliklah Safwan, lalu kemudian Safwan memegang tali kekangnya unta, berdiri lalu kemudian jalan. Menyusul pasukan. Kata Aisyah anha, demi Allah, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutku, dan juga dari mulut Safwan. Nggak ada nanya-nanyaan. Tidak ada pertanyaan. Orang benar-benar murni, telat. Tidak ada pertanyaan. Safwan nggak nanya Aisyah, Aisyah nggak tanya Safwan. Mulia betul. Mereka jalan terus sampai menuju ke pasukan. Ada satu kejadian kecil di sini, tapi besar efeknya. Waktu itu pasukan istirahat lagi di satu titik sebelum masuk ke Madinah, sebelum tiba di Madinah. Waktu istirahat, ternyata ada kejadian dua orang budak. Dua budak ini, yang satu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah, yang satu budaknya orang Ansar. Budak ini dua-dua lagi ngambil air di sungai.
Ternyata tidak sengaja, tidak tahu kenapa jadi cekcok, ribut nih. Si budak Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang-orang muhajirin kesinilah. Ngangkat pedang dia. Kemudian tiba-tiba beberapa sahabat dari muhajirin ngumpul di belakangnya budak ini. Si budak dari Ansar melihat itu, dia juga bilang, wahai orang-orang Ansar kesinilah. Sambil juga menghenduskan pedangnya. Sebagian orang Ansar hadir di situ. Ini hampir bunuh-bunuhan nih. Ini dakwah jahiliyah. Mereka saling fanatisme kan. Waktu Nabi SAW mendengar, beliau mendekat lalu mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, apakah cara-cara jahiliyah masih ada di diri kalian sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, ini membinasakan kalian. Berhentilah pada saat itu. Waktu itu di pasukan ada kepala munafikin dengan beberapa orang munafik, kurang lebih 30 orang. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul ini disampaikan oleh beberapa orang sukunya dari Khazraj, dari Madinah. Itu tadi terjadi begini nih. Ada budak muhajirin mau menyerang budak Ansar. Lalu mereka hampir perang. Terus nggak jadi karena Rasulullah SAW tahan. Ini kepala munafik. Memang dia bukan Islam. Dia pura-pura Islam. Dia ingin cari masalah nih sebenarnya. Dia ingin cari masalah. Apa saja yang bisa membuat umat Islam jadi kacau, dibuat sama dia. Ditunggangin sama dia kesempatan. Lalu dia mengatakan, apakah mereka sudah mengerjakan itu? Udah berani menantang kita untuk perang? Jadi dia sengaja memicu lagi nih. Padahal sudah selesai tadi kan? Udah gak ada lagi. Ini disengaja. Apakah mereka orang-orang muhajirin itu berani mengganggu kita seperti itu? Berani mau angkat pedang? Sungguh mereka tidak lain kecuali seperti pepatah bahasa Arab yang berbunyi, gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ini kalimat hinaan ya. Artinya mereka itu muhajirin sudah kita datangkan ke tempat kita, berikan makan, sudah sampai gemuk. Sekarang mau perangin kita lagi. Sengaja dia memicu lagi. Supaya ribut nih. Lalu dia bilang, kalian nih semua, ditunjuk orang-orang Ansar di situ. Tapi dari kalangan munafikin, 30 orang ini. Kalian ini semua yang buat kekacauan nih. Kalian semua yang buat kekacauan. Kalian yang telah menerima mereka di kampung kalian. Kalian yang telah memberikan mereka makanan. Kalian telah memberikan mereka minuman. Kalian telah menikahkan mereka dengan wanita kalian. Kalian memberikan harta kalian. Jadi semua yang Nabi SAW sudah bangun selama ini dikorek sama dia. Nabi SAW kan sudah bangun ukhuwah. Orang Ansar sudah Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sampai memaksakan diri mereka walaupun mereka sulit untuk saudara-saudaranya muhajirin, dan ini dipuji oleh Allah. Ini kepala munafik ini mau ngacuin semua tuh, mau dikorek semua supaya itu jadi batal semuanya. Lalu dia bilang, nanti kalau kita sudah balik ke Madinah, maka orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang Ansar Madinah, orang-orang Khazraj sukunya dia, akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang lemah itu, maksudnya orang-orang muhajirin. Sengaja dia picu supaya terjadi peperangan nih. Subhanallah, berita ini terdengar oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam majelis itu ada satu anak muda, umurnya di bawah 18 tahun, sekitar 18 tahun. Kalau tidak salah namanya Abdullah anak ini. Anak ini yang kata Nabi SAW, Allah telah mengilhamkan di kupingnya kebenaran. Di antara semua orang munafikin yang 29-30 sama dia, ada orang ini dari Al-Khazraj. Tanpa sengaja dia hadir di situ, dia dengar perkataan Abdullah bin Abi Salul ini. Dan dia tahu ini pemicu perang nih, bahaya. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul itu mengatakan begini dan begitu. Nabi SAW mengatakan, dia sudah menghidupkan fitnah nih. Lalu, kata Nabi SAW, baiklah. Dilaporkan kepada beberapa sahabat yang bisa dipercaya kejadiannya. Kata Nabi SAW, gerakkan pasukan, pergi, gitu kan, jalan. Ini lagi istirahat tadi, jalan. Lalu Nabi SAW menyuruh jalan pasukan 3 hari 3 malam. Gak berhenti. Berhenti cuma sholat, makan pun di atas kendaraan mereka. Gak berhenti. Tidak seperti biasa gitu. Jalan dari malam itu kan pas malam. Jalan dari malam itu sampai besok, sampai 3 hari 3 malam. Gak berhenti. Tujuannya Nabi SAW, supaya fitnahnya Abdullah bin Abi Salul ini tidak nyebar di pasukan. Ini bahaya nih. Bisa perang di tengah jalan. Nabi SAW ingin menyelesaikan masalah di Madinah. Sementara Aisyah sama Safwan juga jalan. Berarti ini istilahnya menginap. Jalan juga gitu kan. Sesuai dengan waktu itu. Pas tiba sebelum Madinah, istirahat pasukan. Nabi SAW menyuruh istirahat di hari ketiga. Karena capeknya sahabat semua pada tidur pada saat itu. Tidur semua. Tapi sebelum istirahat, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dari suku Khazraj juga. Ini kepala suku Khazraj ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul bukan kepala suku, cuman dia orang yang dihormati. Kata Usaid, ya Rasulullah, mendekati kudanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya Anda bergerakkan pasukan seperti ini. Malam-malam jalan, malam pun nggak boleh tidur di atas kendaraan mereka, di unta mereka, di kuda mereka. Pokoknya jalan terus. Nabi SAW yang suruh istirahat baru istirahat. Setelah 3 hari baru istirahat. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, apa kau tidak tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah? Kata Usaid, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia mengatakan begini dan begitu. Maka kata Usaid, ya Rasulullah, ini munafik. Biarkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan wahai Usaid. Nanti orang-orang akan berkata, Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Biarin aja. Baiklah.
Akhirnya istirahat pasukan setelah malam ketiga. Besok pagi, pas terbit matahari di waktu duha, pasukan ini sudah dekat Madinah. Waktu mau bergerak, Nabi SAW sempat menanyakan mana Aisyah. Biasanya Aisyah turun dari gerandahnya, kemudian membantu Nabi SAW. Cari di gerandah nggak ada. Tersebar di pasukan, Aisyah tidak ada. Jangan sampai ada musuh yang ambil, terbunuh tengah jalan. Ini Ummul Mukminin. Nggak ada nih. Dan memang selama 3 hari karena tidak berhenti pasukan, jadi tidak ketahuan. Jadi kejadian dengan hikmah Allah terjadi begitu. Subhanallah, sementara lagi sibuk cari Aisyah, maka lewat Aisyah dari kejauhan, di padang pasir lagi terang benderang, di atas untanya Safwan, dan Safwan pegang talinya. Sementara pasukan 3 hari tidak berhenti. Berarti ini sudah 3 hari dalam perjalanan. Si Abdullah ini nggak berhenti, ingin buat masalah nih. Namun sebelum Aisyah datang, ada kejadian juga di sini. Anaknya Abdullah bin Abi Salul ini bernama Abdullah juga. Ayahnya Abdullah tapi munafik. Ayahnya munafik, anaknya mukmin tulen. Luar biasa. Abdullah ini si anak datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, telah sampai ke kuping saya berita tentang ayah saya. Maka ya Rasulullah, izinkan saya membunuhnya. Jangan suruh orang lain. Karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Karena kan dia sempat bilang kan, si Abdullah bin Abi Salul bilang, kalau kami tiba di Madinah, yang mulia kita ini akan mengeluarkan muhajirin. Tahu nggak muhajirin siapa termasuk dalamnya? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dari Mekah. Berarti semuanya, ya Nabi Muhammadnya, ya sahabatnya semua kita usir. Anaknya ini dengar, anaknya munafikin. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Kalimat yang mulia dia katakan. Lalu dia mengatakan, dan ya Rasulullah, kalau Anda izinkan orang lain membunuh ayah saya, maka saya anak. Orang-orang Khazraj, suku kami di Madinah, tahu betul bagaimana bakti saya sama ayah saya. Saya tahu dia munafik, tapi saya menjalankan bakti saya sebagaimana perintah Anda. Kalau saya tahu ada orang lain yang membunuhnya, lalu saya terbawa dengan emosi sebagai anak, saya lalu membunuhnya, lalu saya masuk neraka gara-gara membunuh seorang mukmin. Maka biar saya membunuhnya. Kata Nabi SAW, sudahlah Abdullah, biarin aja. Kita tidak membunuh ayah kamu. Biarkan saja, nanti kita akan berbuat baik, kita akan nasihatin coba. Seperti itu kata Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini tidak tenang. Pasukan mulai bergerak. Waktu pasukan bergerak, mulai Nabi SAW suruh bergerak. Tiba-tiba Abdullah ini, si anaknya munafik ini yang mukmin, pergi ke depan pasukan. Henuskan pedangnya di atas kudanya, lalu dia henuskan seperti orang lagi tunggu musuh. Lewat Nabi SAW dibiarkan, lewat sahabat-sahabat dibiarkan. Terus dia lakukan dibiarkan, sampai tiba ayahnya. Waktu tiba ayahnya si Abdullah munafik ini, Abdullah anaknya langsung taruh pedang di lehernya. Kata ayahnya, ada apa wahai anakku? Kata dia, saya demi Allah akan membunuhmu karena kau yang terhina Rasulullah SAW yang mulia. Perkataanmu terbalik. Kata ayahnya pikir anaknya bercanda. Sudahlah, ayahmu mengucapkan itu demi untuk kemuliaan. Lalu dia memindahkan pedangnya. Abdullah anaknya sengaja malah digoresin di lehernya. Dia tahu anaknya serius nih. Demi Allah kata Abdullah si anak, kalau kau bergerak selangkah saya akan tebas lehermu. Saya tidak peduli. Dan ini si Abdullah munafik tahu anaknya ini Abdullah rupanya yang mukmin ini ahli pedang. Memang ahli perang. Memang dilatih untuk militer. Memang luar biasa dia. Maka si ayah waktu lihat anaknya serius, dia tidak berani bergerak. Kata anaknya, demi Allah, saya tidak akan lepaskan pedang ini dan mengizinkan kau masuk Madinah sampai Rasulullah SAW mengizinkan kau. Pasukan jadi berhenti gara-gara itu. Sampai berita kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si Abdullah buat begini pada ayahnya. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah agar dia mengizinkan ayahnya masuk Madinah. Sementara pasukan berhenti, dan Nabi SAW lagi sampaikan supaya Abdullah tadi tidak membunuh ayahnya. Si Abdullah anak begitu menarik pedangnya. Rupanya Abdullah munafik sakit hati dengan Nabi SAW. Kok bisa? Anaknya lebih pilih Muhammad daripada saya. Kan dia orang munafik ya. Dia bukan muslim. Memang dia benci dengan Islam. Maka dia heran kok bisa sampai dirinya pun dikalahkan oleh Nabi SAW. Tambah sakit hati dia. Maka yang terjadi pada saat itu, bertepatan waktu itu, lewatlah untanya Safwan bersama Aisyah. Si Abdullah munafik buat berita baru nih. Begitu lihat kejadian tersebut, dia mengatakan, Aisyah dan Safwan berdua di unta. Tidak seperti biasanya. Tidak mungkin demi Allah, dia ditunjuk Aisyah. Selamat dari itu, ditunjuk Safwan. Dan si Safwan tidak mungkin selamat dari dia. Maksudnya sudah berzina nih. Nggak mungkin, bagaimana caranya 2 orang jalan terus tidak terjadi apa-apa. Subhanallah, perkataan ini menyebar di seluruh pasukan. Tiba-tiba kayak virus. Ringkas cerita, Aisyah mengatakan anha, saya pun masuk ke pasukan, turun dari unta Safwan, lalu masuk ke geranda. Tidak ada niat apa-apa, karena memang tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan satu kalimat pun. Tidak berhenti. Tidak disebutkan juga riwayat bagaimana mereka mengerjakan sholatnya. Apakah di atas kendaraan, apakah Safwan pamit keluar, Allahu alam. Tapi yang jelas, tidak terjadi kata Aisyah satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Safwan dan juga tidak dari saya. Masuklah pasukan ke Madinah. Tetapi rupanya berita ini nyebar kemana-mana nih. Selama sebulan tidak ada berita
wahyu dari langit. Putus dari Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW 2 hari, sehari datang wahyu. Ini sebulan gak ada wahyu. Ini waktu yang panjang sekali. Biasanya Nabi SAW kalau ada masalah pasti datang Jibril sampaikan, ini loh kasusnya begini, ini loh kasusnya begini, ini hukumnya, ini jalan keluarnya, ya, ini hukuman Allah buat si fulan, dan seterusnya. Nabi SAW sebagai manusia biasa, Nabi, tapi manusia, mendengar juga berita itu. Aisyah belum tahu nih. Kata Aisyah, saya melihat ada perilaku yang berubah dari Nabi SAW, tidak kayak biasanya. Biasanya mungkin kalau suami lebih mesra, ini kok ada perubahan, ada apa nih? Gitu. Tapi Aisyah adabnya dia nggak tanya suaminya, karena suaminya nggak ngomong, dia juga nggak nanya. Kata Aisyah, saya pun cuma melihat perubahan dari Nabi SAW dan saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, maka izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, tinggal di rumah Abu Bakar. Berjalan waktu 3 minggu di rumah Abu Bakar, di rumah ayahnya. Jadi sudah kurang lebih hampir sebulan dari kejadian itu. Waktu Aisyah di rumah ayahnya, dia makan, dia minum, dia ceria, biasa saja. Nabi SAW datang disambut, Nabi SAW tidak datang, tidak ada masalah buat dia. Dia hidup biasa, tidak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Ada seorang wanita dari Ansar datang kepada Aisyah di rumah ayahnya setelah 3 minggu kejadiannya. Dia mengatakan melihat Aisyah menyambutnya dengan gembira, ditawarin makan, ditawarin minum, tidak ada apa-apa. Kata perempuan tersebut, wahai anaknya Siddiq, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kata Aisyah, apa itu? Dia bilang, orang-orang telah berbicara tentang perjalananmu dengan Safwan. Kalau kau berduaan saja selama beberapa hari, apa kau tidak tahu itu? Kata Aisyah, apakah mereka sudah membicarakannya? Kata perempuan ini, iya. Maka Aisyah mengatakan, tadinya saya ceria, tiba-tiba saya sedih, dan tiba-tiba tulang-tulang saya seperti remuk semuanya. Kemudian saya mengatakan, apakah benar mereka sudah membicarakan kalau saya ini berzina? Maka kata perempuan tersebut, iya wahai anaknya Siddiq. Keluarlah perempuan ini, lalu Aisyah mengatakan, saya cuma tahu menangis, gak bisa ngomong apa-apa, dan saya tahu inilah yang menyebabkan Nabi SAW berubah. Berjalan waktu seminggu, kata Aisyah. Seminggu itu gak niat makan, gak niat minum, gak ada kemauan apa-apa. Jadi sudah sebulan dari masalah ini. Nabi SAW menunggu wahyu tiap hari, gak ada turun. Sampai sudah sebulan dari kejadian tersebut, dan makin memanas gosipnya nih, kemana-mana. Maka Nabi SAW kumpulkan semua sahabat, naik di atas mimbar, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku? Kenapa ada orang yang fitnah keluargaku gitu? Mengatakan istriku berzina, dan juga menuduh seorang temanku, sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, bahwasanya dia juga berbuat salah. Mendengar kejadian tersebut, ada satu sahabat dari suku Aus. Suku Aus ini suku yang bersaudara dengan Khazraj, sukunya si munafik tadi ini kan. Berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud. Izinkan kami nebas lehernya. Anda tinggal perintah, kami bunuh dia. Waktu dengar perkataan tersebut, rupanya fanatisme kesukuan masih ada nih. Ada satu sahabat dari Khazraj berdiri, lalu dia mengatakan, ditunjuk orang Aus tuh, demi Allah kau tidak ngomong itu kecuali karena dia dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan ngomong seperti itu. Berdiri lagi satu dari Aus mengatakan, ditunjuk si Khazraj tadi, demi Allah kau yang munafik, kau sama dengan dia. Kenapa kau bela? Kalau Rasulullah suruh kami tebas lehernya. Berdiri lagi satu dari orang Khazraj, kami akan tebas leher kamu. Tuduh-tuduhan nih. Ini mau berantem di masjid. Maka Nabi SAW lihat tidak ada manfaatnya nih. Sudah, Nabi suruh bubar semua. Sekarang tiba saatnya akhir daripada cerita ini. Nabi SAW mengatakan jalan terbaik adalah tanyakan langsung kepada Aisyah. Pergilah Nabi SAW di rumahnya Abu Bakar. Setelah masuk, salaman sama mertuahnya, kemudian menemui Aisyah. Aisyah lagi di atas ranjang, beliau sedang menangis luar biasa. Lalu Nabi SAW dengan santun duduk di sebelahnya Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau melakukannya, benar-benar kau berzina, tapi bahasanya kalau seandainya benar kau melakukannya, tapi tidak mengatakan kalau kau berzina ya, dengan santun, kalau seandainya kau melakukannya, bertobatlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Karena Nabi SAW tidak tahu ini. Tapi kalau kau tidak melakukan, pastikan Allah akan membelahmu dari langit 7 sana. Aisyah mengatakan, waktu saya mendengar Nabi SAW mengatakan kalimat itu, tadinya saya lemas beberapa hari nggak makan, tiba-tiba jadi kuat. Saya duduk, lalu saya menghadap ke wajah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, anda pun percaya dengan berita itu? Sebagai suami juga percaya? Nabi SAW diam. Aisyah balik ke ayahnya Abu Bakar. Sekarang suaminya juga sudah mulai bertanya, mungkin ini benar atau enggak nih? Balik ke ayahnya, wahai ayahku, jawablah Rasulullah SAW, sampaikan sesuatu. Ayahnya menjawab Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW, saya tidak tahu kau buat atau tidak, kita juga tidak ada bukti. Balik lagi Aisyah kepada ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Maka ibunya menjawab sama, apa yang saya harus jawab Rasulullah SAW anakku, saya tidak tahu kau buat atau tidak.
Yang Rasulullah ucapkan tadi sudah sangat bijaksana. Kata Aisyah, pada saat itu saya tidak memiliki lagi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun tiba-tiba merasa lebih hancur lagi. Luar biasa. Ya, penderitaan yang dirasakan. Dan saya mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan taubat dari itu. Karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan saja apa yang diucapkan Yaqub alaihissalam pada saat anaknya Yusuf hilang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka akhirnya pada saat itu kata Aisyah, Nabi SAW tiba-tiba keringatan, lalu beliau menuju ke pojok rumah. Dan ini biasanya tanda-tanda wahyu sedang turun. Maka Nabi SAW pun duduk, dan itu tanda wahyu sedang beliau terima, dan keluarlah butiran-butiran seperti biji kurma dari keringat beliau SAW. Setelah selesai barulah Nabi SAW kembali kemudian dan mengatakan, berita gembira wahai Aisyah, karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ke-7. Dari kisah ini teman kita ambil banyak sekali pelajaran. Orang mukmin itu dicoba, dan cobaan yang datang kepada orang beriman sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada kita. Dan Aisyah dicoba sama Allah tanpa ada program dari dia, tanpa disengaja. Jadi kalau ada cobaan datang sama antum tanpa sebab, tiba-tiba saja antum dihina orang, tiba-tiba saja antum difitnah, tiba-tiba, memang itulah cobaan. Tidak ada sebabnya pun bisa terjadi. Yang kedua, yang diambil pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana kalau orang bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, ada titik finishnya, gitu kan? Pasti akan ada akhirnya. Ternyata dengan kesabaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala abadikan ayat dalam Al-Qur'an yang akan kita bacakan nanti, penyelamatan dia dari tuduhan tersebut. Dan kita membahas tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari zina itu, dari tuduhan itu, dan ini mungkin akan berlaku sampai hari kiamat karena Al-Qur'an akan selalu kekal sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya nanti sebelum hari kiamat itu sendiri. Jadi jelas sekali kalau orang diuji akan datang akhirnya, dan Allah akan angkat derajatnya. Kemudian juga pelajaran yang lain, adanya orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin, dan harus hati-hati dengan mereka. Cirinya sederhana, namanya Islam, mengaku Islam, tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Selalu ngorek-ngorek kesalahan kaum muslimin, seperti kasus tadi Abdullah bin Abi Salul. Yang keempat, akan ada hukum siapapun yang menuduh seorang mukminah berzina, dia dosa besar, dan kalau tidak benar akan dicambuk 80 jerah per orangnya. Maka semuanya akan dicambuk, dan pada saat itu semuanya yang menuduh Aisyah dan terlibat dicambuk. Di dalam surah An-Nur ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, diangkat berkah hidupnya, dan bagi mereka azab yang besar. Mereka akan disiksa di akhirat nanti. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul. Lalu Allah juga menurunkan surah An-Nur ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina dan mereka tidak memiliki 4 orang saksi. Abdullah bin Abi Salul tidak punya saksi. Dia cuma lihat, kemudian dia tuduh, padahal tidak kelihatan. Maka cambuklah mereka karena tuduhan tersebut 80 kali cambukan. Jadi ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat tadi. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, dan disebutkan diantaranya kadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang-orang yang mukminah yang sedang lalai berzina. Puncaknya adalah Aisyah. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang tetap menuduh, kalau Aisyah tetap dikatakan berzina, yang terbantahkan jelas dalam dalil-dalil yang jelas dalam ayat Al-Quran ini, dan semua disepakati oleh para sahabat sebab turunnya ayat tadi karena Aisyah radhiyallahu anha, maka dia tetap memikul sama. Pemerintah Islam harus memangkap mereka dan mencambuk mereka 80 jerah. Dan hukum ini berlaku juga bagi semua mukminah yang dituduh berzina. Semua mukminah yang dituduh berzina. Siapapun mukminah yang sedang baik-baik lalu dituduh, maka hukumannya adalah yang menuduhnya akan dicambuk 80 jerah. Kemudian sebagai penutup, Imam Madzhabi mengangkat tentang bahayanya menyalahgunakan lisan, sehingga akhirnya menuduh kaum muslimin. Di antaranya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang mana kaum mukminin atau kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Maksudnya memfitnahnya. Kemudian pernah Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan kepada Muadz bin Jabal, waktu beliau mengatakan banyak orang yang masuk dalam neraka karena lisan. Lalu kata Muadz, ya Rasulullah, apakah kita dilemparkan ke dalam neraka karena lidah kita? Kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaida alsinatihim. Bukankah paling banyak orang masuk neraka pada hari kiamat justru karena lisan-lisan mereka? Lalu kemudian
diambil ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 oleh Imam Az-Zahabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ayat ini juga menekankan tentang dosa-dosanya orang-orang yang ikut-ikutan menuduh Aisyah pada saat itu radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini dirincikan oleh sebagian ulama hadis dan mengatakan masuk di dalamnya sabda Nabi SAW, siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, maka hukuman had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat, kecuali memang benar seperti apa yang dia tuduhkan.